Selamat pagi kepada Ibu dan teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Topik yang akan kami bicarakan pada pertemuan hari ini adalah memori jangka panjang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Yosua Alexander Simarmata. Yang kedua, Nurul Aliyah. Yang ketiga, Jessica Solafide Manurung. Yang keempat, Maisania Asmi Raihani. Yang kelima, Clara Elma Selina. Yang keenam, Aldiansyah. Yang ketujuh, Yudi Hardiansyah. Dan yang kedelapan, saya sendiri, Karisa Alfani Maharani Rupidara. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai memori jangka panjang. Apa itu memori? Memori adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi dari pengalaman masa lalu pada otak manusia. Memori merupakan kumpulan apa yang diingat sehingga memberikan kemampuan individu untuk belajar dan beradaptasi serta memberikan kontrol dari penggunaan pengalaman masa lalu terhadap perilaku saat ini dan pengolahan berpikir di masa yang akan datang. Psikologi kognitif umumnya mengatur proses utama memori sesuai dengan 3 operasi umum, yaitu pengkodean, penyimpanan usia, dan pengambilan. Pemrosesan memori. Pertama, encoding mengacu pada bagaimana Anda mengubah fisik. Input sensorik menjadi representation yang dapat ditempatkan ke dalam memori. 2. Penyimpanan mengacu pada cara Anda menyimpan informasi yang dikodekan dalam memori. 3. Pengambilan mengacu pada bagaimana Anda mendapatkan akses ke informasi yang disimpan dalam memori. Memori terbagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek menurut Medeli pada 1966 berpendapat bahwa memori jangka pendek terutama bergantung pada akustik daripada kode semantik. Dia memberi pesertanya daftar kata-kata untuk dibaca dan membandingkan kinerja ingat untuk daftar kata-kata akustik yang dapat digabungkan seperti peta, taksi, map, dan kap dengan daftar akustik. Kata-kata yang berbeda seperti sapi, lubang, hari, rik, dan roti. Sedangkan jangka panjang, informasi akustik yaitu tambahan untuk informasi semantik dan visual dapat dikodekan dalam memori jangka panjang menurut Lesson dan Robert pada tahun 1972. Dengan demikian, cara kita menyimpan information yang kita perhatikan untuk waktu yang lama biasanya cukup fleksibel. Tipe-tipe ingatan dalam jangka panjang. Informasi dalam jangka panjang dapat digambarkan dengan 2 cara, yaitu deklaratif dan non-deklaratif. Ingatan deklaratif terdiri dari ingatan episodik dan ingatan semantik, sementara ingatan non-deklaratif sama dengan ingatan prosedural. Memori jangka panjang atau long-term memory adalah memori yang sudah terkodifikasi dan tersimpan secara menyeluruh dalam otak. Memori jangka panjang bertindak sebagai hard drive yang menjadi tempat penyimpanan pengalaman yang telah lalu di daerah kulit luar otak atau cerebral cortex. Penyajian informasi dari long-term memory. Untuk material verbal, representasi memori jangka panjang yang dominan bukan auditorik ataupun visual, tetapi didasarkan pada makna butir. Penyandian butir menurut maknanya terjadi jika butir itu adalah kata terisolasi, tetapi lebih jelas jika butir itu adalah kalimat. Penyandian makna selalu terjadi dalam situasi sehari-hari. Penyandian informasi dari long-term memory. Informasi tersimpan dalam memori jangka panjang disimpan dalam berbagai kode. Pengkodean tersebut dapat berupa kode verbal, imagery, ataupun semantik. Pengambilan informasi dari long-term memory. Pengambilan informasi dari memori jangka panjang dapat dilakukan dengan melakukan kode.
Kode tersebut dapat berupa kode visual, verbal, semantik, ataupun imagery. Banyak kasus melupakan memori jangka panjang berasal dari hilangnya akses ke informasi daripada hilangnya informasi itu sendiri. Artinya, daya ingat yang buruk seringkali mencerminkan kegagalan pengambilan ketimbang kegagalan penyimpanan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Jika mungkin ada yang belum teman-teman pahami dari materi yang telah kami sampaikan, kami memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya. Terima kasih dan selamat pagi.